Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema 4 penjuru angin. Beberapa waktu yang lalu, ada seseorang yang bertanya kepada saya, kalau bumi itu datar, itu menurut firman Tuhan itu di mana? Nah, ini harus saya terangkan kembali, saudara. Waktu yang lalu saya pernah menyampaikan tentang bumi datar. Tapi kali ini saya akan sampaikan beberapa bukti bahwa bumi yang kita pijak ini bukan seperti yang disampaikan oleh banyak orang yang berkata bumi itu bulat seperti bola. Nah, buktinya mana? Nah, saya akan tunjukkan beberapa bukti di dalam kitab suci. Karena sekalipun yang berbicara itu adalah menganggap dirinya ahli, bahkan menganggap dirinya pernah ke bulan, tapi saya lebih percaya kepada firman Tuhan. Saya lebih percaya kepada kitab suci. Sehingga dengan kita memahami, maka kita tidak akan tersesat, saudara-saudara. Saya selalu memiliki patokan bahwa apa yang tertulis itu sudah pasti benar. Nah, di sini kita diberitahu tentang 4 penjuru angin. Kalimat 4 penjuru angin ini berkali-kali diucapkan di dalam kitab suci. Saya akan bacakan beberapa ayat yang sudah saya catat. Yang pertama yaitu di Difre Hayamim Aleph, atau 1 Tawarikh pasal 9 ayat 24. Ya, coba saya akan bacakan ini ya. Saat Yesua datang kembali, peristiwanya sama, yaitu dengan membunyikan shofar. Nah, ini ada di dalam 4 penjuru angin. Nah, saya akan tunjukkan beberapa kalimat yang tertulis 4 penjuru angin. Kalau bulat seperti bola, 4 penjurunya enggak jelas, saudara. Apalagi kalau kita melihat teori bumi bulat, buminya itu yang berputar-putar. Jadi enggak jelas 4 penjurunya itu yang di sebelah mana. Karena kalau berputar, bisa saja yang harusnya di sini dia berubah di sono. Dan kemarin atau waktu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa bumi kita itu dalam keadaan diam. Bukan buminya yang mengitari matahari, tapi justru mataharinya lah yang mengitari bumi. Nah, saya akan bacakan beberapa ayat terlebih dahulu. Difre Hayamim Aleph atau 1 Tawarikh pasal 9 ayat 24. Para penjaga berada di 4 penjuru mata angin, yaitu timur, barat, utara, dan selatan. Ada kalimat 4 penjuru mata angin. Yesaya 11 ayat 12. Dan dia akan mengangkat sebuah panji bagi bangsa-bangsa, dan akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari ke-4 penjuru angin. Sudah 2 kalimat 4 penjuru angin diucapkan. Yeremia pasal 49 ayat 36. Dan aku akan memberikan atas Elam ke-4 penjuru angin dari ke-4 penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala arah mata angin itu, dan tidak akan ada bangsa yang tidak akan masuk ke sana, tempat Elam terserak.
kembali 4 penjuru angin diucapkan. Kemudian Yehezkiel 37 ayat 9, nah ini yang cukup terkenal saudara. Ketika Yehezkiel berada di lembah yang berisi tulang-tulang yang sudah kering. Nah di situ Tuhan ngomong supaya menubuatkan, agar supaya tulang-tulang yang sudah kering, yang mustahil bisa hidup, akhirnya bisa hidup karena nubuatannya. Yehezkiel 37 ayat 9. Kemudian dia berfirman kepadaku, bernubuatlah kepada roh, bernubuatlah hai anak manusia, dan engkau harus mengatakan kepada roh itu, firman Tuhan Yahweh, datanglah dari keempat penjuru angin, ya roh, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka dapat hidup. Nah ini akhirnya ketika Yehezkiel mengucapkan nubuat kepada roh untuk hidup kembali, dan ternyata tulang-tulang itu bisa hidup kembali, memiliki daging, dan ternyata itu adalah tentara yang mati dalam peperangan. Kemudian di dalam kitab Zakaria pasal 2 ayat yang ke-6. Oh sekarang luputkanlah dirimu dari negeri utara, firman Yahweh, karena aku telah menyerahkan kamu seperti 4 penjuru mata angin di langit, firman Yahweh. Kemudian di kitab Matius atau Matius 24 ayat 31, dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru angin, dari ujung langit sampai ke ujungnya. Saya tentu tidak akan membahas tentang bagaimana malaikat itu datang. Yang saya fokus adalah 4 penjuru angin. Dan tentu saja ini menggambarkan atau menunjukkan bahwa bumi kita itu tidak bulat seperti bola. Bahkan NASA sendiri sudah pernah ditantang oleh Flat Earth Association di Amerika, dan NASA tidak bergerak sama sekali. Karena kalau sampai bergerak akan mudah ditelanjangi karena kebohongan yang dia sampaikan. Semua itu selalu terbalik, saudara. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya, ada satu terjemahan yang dikatakan bulatan bumi. Nah itu salah. Terjemahan yang betul adalah lingkaran bumi. Nah ini yang saya katakan bahwa firman Tuhan itu diputar balik. Padahal di seluruh dunia, orang-orang percaya bahkan masih mempercayai kalau bumi yang kita pijak itu adalah bumi bulat. Dan buminya berputar mengelilingi matahari dengan kecepatan sampai puluhan ribu kilometer per jam. Kalau kita membayangkan ini bagaimana hebatnya perputaran, dan kita bisa kontal kemana-mana kecepatan sedemikian besar. Saya sudah menerangkan beberapa waktu yang lalu, dan saya akan terangkan ini dengan versi yang berbeda. Di dalam kitab Markus pasal 13 ayat 27 dikatakan, dan kemudian dia akan mengutus para malaikatnya dan akan mengumpulkan umat pilihannya dari keempat penjuru angin, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Gilyahna pasal 7 ayat yang pertama. Dan sesudah hal-hal ini, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Nah saudara perhatikan ayat ini penting ya. Aku melihat 4 malaikat yang berdiri pada keempat penjuru bumi, yang memegang keempat mata angin bumi,
sehingga angin tidak dapat berhembus di atas darat, tidak juga di atas laut maupun di atas setiap pohon. Dan yang terakhir bacaan kita di pasal 20 ayat yang ke-8. Dan dia akan keluar untuk menyesatkan bangsa-bangsa di keempat penjuru dunia, Gog dan Magog, untuk mengumpulkan mereka ke dalam peperangan yang jumlahnya seperti pasir di laut. Nah, dari ayat-ayat ini saja sudah sangat jelas Bapak Ibu, bagaimana bentuk bumi. Akan lebih jelas lagi kalau kita melihat seperti ini. Ini adalah bentuk bumi kita. Ya. Jadi bumi itu seperti piring begitu, dan atasnya ada kubahnya. Kubah itulah yang disebut dengan cakrawala. Buktinya di mana? Buktinya ada di kitab Bereshit atau Kejadian, ya. Pasal yang pertama ayat 6 sampai 10. Saya akan bacakan. Lalu Elohim berfirman. Ini perhatikan baik-baik ya saudara kalimatnya. Saya akan baca pelan-pelan. Biarlah ada cakrawala di tengah-tengah air itu, dan biarlah ada yang memisahkan antara air dengan air. Coba kalau buminya bulat kayak bola, bisa nggak saudara menerangkan antara air dengan air? Nggak akan bisa, akan bingung kita. Yang dimaksud air dengan air itu air yang bagaimana? Ya. Tapi dengan kita melihat bumi yang berbentuk datar seperti piring, maka ketahuilah bahwa air yang di atas, ya, di atas kubah, di atas cakrawala, itulah air yang dipisahkan dengan air yang di bawah. Nah, air yang di bawah itu adalah air laut, saudara. Ayat yang ke-7. Dan Elohim menjadikan cakrawala, dan ia itu memisahkan antara air yang ada di bawah cakrawala dengan air yang ada di atas cakrawala. Nah ini saudara. Jadi air yang ada di bawah itu artinya lautan. Sementara air yang ada di atas cakrawala, nah itulah air yang tidak bisa ditembus dengan cara apapun. Waktu yang lalu ada sebuah penyelidikan, yaitu adanya orang yang mencoba untuk bikin roket sendiri. Kemudian dia meluncurkannya sampai 34 kilometer di atas permukaan laut, saudara. Dan dia katakan dengan kameranya bahwa saya tidak melihat lengkungan bumi. Dia katakan begitu. Jadi buminya itu flat, betul-betul lurus. Enggak ada lengkungan sama sekali. Itu yang dia lihat di ketinggian 34 kilometer. Sekarang kita baca ayat 8. Dan Elohim menyebut cakrawala itu langit, dan jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Ayat 9, lalu Elohim berfirman, biarlah air yang ada di bawah langit itu dikumpulkan di satu tempat, dan biarlah tanah yang kering itu nampak, dan jadilah demikian. Jadi yang tadinya itu dalam kondisi air melulu, begitu Tuhan berkata, biarlah tanah kering itu nampak, itu langsung muncul pulau-pulau, saudara-saudara. Ayat 10, dan untuk tanah kering itu Elohim menyebutnya daratan, dan untuk kumpulan air itu dia menyebutnya lautan, dan Elohim melihat bahwa itu baik. Jadi sangat jelas sekali ya Bapak Ibu, tentang bentuk bumi. Saya sudah kasih tulisan ya, itu air
Yang di atas cakrawala itu betul-betul menutup seluruhnya, saudara-saudara, di atas. Nah, yang di bawah itu adalah lautan, ya, yang di bawah. Kemudian, Bapak Ibu, kita lihat kalau dilihat dari samping kira-kira seperti ini. Nah, ini. Jadi matahari, bulan, kemudian bintang-bintang, laut, kemudian tanah kering dan lautan atau sungai yang sebelah sana ini lautan, itu semua ada di bagian bawah. Nah, pada waktu Noah itu membawa 8 orang, kemudian bumi ini ditenggelamkan. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, itu kondisinya seperti ini. Ini adalah bentuk daripada bumi kita. Kalau selama ini NASA mengklaim bahwa dia pernah menginjakkan kaki di bulan, itu adalah sebuah kebohongan. Kenapa kebohongan? Karena para astronotnya pun disuruh sumpah di atas kitab suci. Tidak ada satupun yang mau. Jadi saudara bisa bayangkan dari sejak SD kita sudah dibohongi bahwa bumi kita itu bulat bentuknya. Kemudian saudara lihat ini. Jika ada satelit, berarti saat pesawat ada di atas awan, secara logika pasti akan ada sinyal, tapi faktanya tidak ada sinyal. Kira-kira saudara paham enggak? Kalau betul satelit itu ada, berarti orang ketika buka HP di dalam pesawat yang sedang terbang, berarti sinyalnya ada. Betul enggak Bapak Ibu? Tapi sebetulnya faktanya bukan seperti ini. Yang pertama adalah satelit itu tidak ada, dan yang kedua sinyalnya itu tidak seperti itu, tapi begini. Nah ini yang benar Bapak Ibu. Nanti saya akan buktikan dengan video. Dan videonya itu bukan videonya orang lain, tapi saya sendiri yang syuting. Bahwa pada saat mengudara, itu di atas awan tidak ada sinyal. Kenapa? Karena pancaran sinyal yang ada di antena station relay itu tidak sampai mencapai ke atas. Kira-kira saudara masuk logika enggak gambaran ini saudara? Saya bandingkan dengan yang tadi, yang ini. Harusnya kalau betul ada satelit, harusnya di atas ada sinyal. Tapi faktanya tidak ada, saudara-saudara. Berarti seperti ini. Dia tidak terjangkau oleh sinyal. Sekarang kita akan buktikan, saudara. Nah ini adalah saat saya rekam bahwa saudara lihat di ujung atas sana, itu posisi sinyalnya itu 0, nggak ada sinyal sama sekali. Kemudian saya buktikan bahwa wifi saya itu hidup, data seluler juga hidup. Nah ini, buktinya atas nggak ada sinyal bukan? Dan yang sebelah sini data selulernya tetap hidup. Kalau saya cuma ngasih gambar seperti ini, orang bisa saja menyangkali dan berkata, ah itu kan bisa direkayasa, tidak harus di udara. Tapi sekarang saya akan buktikan bahwa apa yang saya crop ini itu betul-betul sebuah fakta. Kalau di pesawat, biasanya pramugari akan memberitahu pesawat akan take off
Diharapkan supaya semua handphone harus dimatikan. Kan begitu, saudara. Itu tidak salah ucapan itu. Begitu juga dengan pesawat pada waktu mau landing. Pramugari juga mengingatkan agar supaya semua HP dalam kondisi mati atau ditaruh di simbol pesawat. Apa sih sebetulnya tujuannya? Tujuannya adalah apa yang diucapkan oleh pramugari itu betul. Karena supaya tidak terjadi splat atau splatteran, saya nyebutnya begitu. Karena apa? Karena bisa saja frekuensi HP ini akan mengganggu navigasi yang ada di depan pilot, saudara-saudara. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi HP itu dimatikan, itu memang betul sangat berbahaya karena bisa terjadi splatteran pada waktu mau take off dan mau landing. Tapi kalau sudah di atas, nggak akan terjadi apa-apa. Ya, nggak akan terjadi apa. Nah, saya akan buktikan bahwa ketika di atas betul-betul tidak ada sinyal. Saya sengaja syutingkan itu supaya orang tidak mengatakan, oh itu rekayasa Pak Lukas. Nah, saya akan buktikan, silakan diputar videonya. Kira-kira saudara paham nggak? Saya berharap saudara paham. Saya ulang lagi ya. Nah, ini yang tadi saudara. Ketika saya syuting itu tidak akan di pesawat itu terjangkau. Jadi sebetulnya kalau di atas awan, penumpang itu main HP tidak akan membahayakan navigasi. Tidak akan. Karena tidak ada sinyal yang terjadi splatteran timbal balik, tidak ada. Itu secara teori. Tapi ketika pesawat itu sudah mulai merendah, turun, ya, dan saudara buka HP, itu yang berbahaya. Karena terjadi splatteran. Sama seperti waktu saya sedang main pesawat 11 meter. Itu kadangkala frekuensi yang saya pakai itu bisa ngejam televisi, saudara. Begitu saya pencet, ya break gitu, itu televisi bisa hilang, pus gitu gambarnya. Karena apalagi pesawat 11 meter. 11 meter kalau pakai model seperti yang dulu saya nyebutnya payung bodol atau payung rusak,
itu jangkauannya bisa jauh, saudara-saudara. Karena saya dulu sering komunikasi dengan orang di Australia. Ya, karena pesawat 11 meter saya bisa terjangkau ke Australia. Dia lompat itunya, sinyalnya. Saya bisa omong-omong dengan orang di Manado. Itu sebabnya kenapa pesawat pada waktu mau berangkat, mau take off dan landing dilarang menghidupkan HP. Jadi sekarang saudara bisa paham ya. Nah sekarang kita lihat saudara-saudara kelanjutan ini. Ini tadi sudah kita buktikan. Ya. Nah sekarang ini. Coba saudara renungkan sejenak. Kalau betul ada satelit, pertanyaannya adalah, satelit dengan bintang-bintang itu lebih tinggi mana? Tolong jawab, tinggi mana? Tinggi bintang. Tapi faktanya bintang bisa dilihat. Tapi kok satelit tidak bisa dilihat? Ayo, kenapa satelit tidak bisa dilihat? Padahal katanya ada puluhan ribu satelit antariksa sana. Loh kok puluhan ribu? Iya, karena semua negara punya satelit. Dan bahkan satelitnya bukan cuma 1 atau 2, bisa 3. Begitu banyak satelit yang ada di atas, kok enggak satu pun yang kelihatan? Masuk logika enggak kira-kira? Masuk logika bukan? Namanya satelit banyak ya setidak-tidaknya nyangkol lah satelitnya India apa satelitnya Singapura kan, harusnya begitu. Nggak usah lihat satelitnya Indonesia deh. Tapi faktanya tidak bisa dilihat. Nah ini, mana satelitnya? Objek tata surya bisa dilihat, tapi kenapa satelit tidak bisa dilihat padahal lebih rendah? Dan saudara lihat gambaran di sana, itu banyak sekali satelit. Ini teori bumi bulat ya, buminya putar, gitu. Sementara satelitnya ngikutin, kecepatannya seperti apa saudara? Ya brodol kabeh itu nih. Iya enggak? Sayapnya itu kan kayak kipas saudara. Masuk logika enggak kira-kira? Ya berantakan semua, sedangkan pesawat Concorde saja saya pernah kasih tahu kepada saudara. Itu ujungnya lancip, aerodinamis. Lah ini kok koyok kipas apa berantakan. Ya Bapak Ibu, nah ini yang harus kita pahami. Nah ini gambar ini tentu saja bukan dari kita ya, itu karena bumi bulat. Satelit kita di mana ya? Kenapa tidak satupun satelit yang sedemikian banyak bisa terlihat? Tuh, segitu banyaknya itu. Wah, di mana-mana satelit kabeh saudara itu. Wah, kok ya sudah bisa dilihat? Aneh nggak coba? Karena ini sebetulnya adalah gambar CGI. Ya. Jadi saya bilang ini pembohongan publik. Makanya ada bukti-bukti yang punya saya itu yang bumi datar itu di take down sama YouTube, dihapus. Saya berharap yang ini tetap aman, ya, nggak dihapus. Nah yang betul itu bumi itu bentuknya kayak begini. Nah ini dia. Kan di sana tertulis apa? Ancient Hebrew Conception of the Universe. Jadi sangat jelas sekali bentuk dari bumi itu kayak begini. Itu ada firmamen. Firmamen itu adalah cakrawala. Nah, saudara lihat di sana, windows and doors of heaven. Jendela-jendela dan pintu-pintu syamayim atau langit, saudara. Itu ketika terjadi air bah, itu dibuka itu.
Sehingga air, waters above the firmament itu brojol ke bawah, saudara. Ya, ngocor ke bawah. Sehingga bawah itu terjadi banjir besar yang luar biasa di zamannya Noah. Ya. Jadi jelasnya kalau diperbesar itu seperti ini. Nah, ini dia. Dan Sheol itu ada di bawah. Makanya ketika Yesua mati selama 3 hari, dia ada di rahim bumi. Yang dimaksud rahim bumi itu apa? Sheol, saudara. Disitulah orang-orang yang tidak percaya itu masuk ke situ. Ya. Dan kalau kita melihat di dalam pola kitab suci, kalau Yesua datang itu seperti itu, saudara. Ya, orang-orang akan melihat kedatangan anak manusia. Dan kitab suci mengatakan bahwa dia akan melihat ke atas dan menyaksikan bagaimana Mesias itu datang. Sekarang bagaimana kalau buminya bulat? Akan seperti ini. Iya toh? Wale orangnya gitu. Apakah ini masuk logika? Jika putaran tidak berubah, berarti posisi orang tidak akan berubah juga. Tetap aja terbalik. Betul gak Bapak Ibu? Padahal yang namanya air itu akan turun ke bawah. Dari tempat yang tinggi akan turun ke tempat yang rendah. Lah kalau seperti itu, piye itu? Katanya gravitasi. Tidak bisa, saudara. Kalau bukti gravitasi sekarang kita main logika. Oh, itu kan karena airnya nempel ke bumi karena ada gravitasi. Sekarang kita buktikan. Kalau air itu nempel berarti kan ada daya rekat. Ya toh? Ada daya rekat. Berarti secara logika sebatang bulu ayam atau bulu burung begitu dilepas langsung kesedot ke bawah, nggak bisa diuncal-uncal kayak gini ke atas, nggak akan bisa. Walaupun memang pada akhirnya memang ke bawah, tetapi untuk diuncalkan gini nggak bisa. Jadi kalau begitu yang dimaksud gravitasi itu bagaimana? Itu sebetulnya berbicara tentang berat jenis. Saya tidak akan menerangkan ini, akan sangat panjang, saudara. Karena itu ada teori-teori yang macam-macam. Tetapi yang jelas, kalau buminya itu bulat, maka orang akan kebalik terus seperti itu. Belum lagi buminya yang berputar. Mumet-mumet, saudara. Loh iya toh? Belum lagi naik goyang. Ini beberapa hari ini kita sering terjadi gempa ya, saya dengar-dengar beberapa jam yang lalu itu ada gempa juga. 5 skala Richter. Itu digoyang sedikit saja sudah ambruk, saudara. Rumah-rumah. Lah bagaimana kalau buminya itu berputar dengan kecepatan yang sangat luar biasa tingginya sampai puluhan ribu kilometer per jam? Otomatis satelitnya juga ikut muter. Lah semberawut enggak karu-karuan, apalagi satelitnya bukan satu, tapi ribuan bahkan puluhan ribu. Enggak masuk akal, babar pisan, saudara. Jadi saya katakan yang benar itu yang seperti ini. Dan ini sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Karena apa yang tertulis dalam kitab suci selalu dibalik semua. Saya ambil contoh misalnya. Kalau orang-orang Yahudi begitu masuk tempat ibadah pakai kepah. Tapi kalau di gereja Katolik, coba aja saudara ke Israel.
masuk ke gereja Katolik di situ. Pasti ada yang jaga, begitu masuk dia katakan open your head. Suruh buka topinya. Yang bisa pakai itu hanya imam saja, yaitu pastornya. Jemaat tidak boleh. Orang berdoa, menurut kitab suci tangannya menengadah. Betul ya? Tapi dalam dunia kekristenan tangannya dikatupkan. Kualik kabeh, saudara. Saya bisa tunjukkan banyak hal yang terbalik semuanya. Ya. Makanya saya katakan bahwa kalau kita mau mengikuti pola, ya ikutin saja apa yang tertulis. Yang tidak tertulis jangan kita percayai, sekalipun itu dipercayai oleh banyak orang. Paham Bapak Ibu? Nah sekarang, kondisi keadaan seperti sekarang ini sedang rame-ramenya. Ya, kemarin saya dengar berita dan ini cukup rame saudara, yaitu akan adanya gerhana matahari total tanggal 8 April. Ini kan baru tanggal 2. Tanggal 3 cepat banget ya, tanggal 3. Nanti tanggal 8 akan ada gerhana matahari total. Dan menurut mereka itu akan ada kegelapan 3 hari 3 malam. Saya di WA banyak orang, saudara. Menurut Pak Lukas bagaimana? Saya jawab, jangan percaya, bohong itu. Ya, dulu pernah kan, saudara, terjadi ada berita yang mengatakan jam 12 tengah malam nanti akan ada radiasi dari sinar matahari katanya, yang sampai nanti HP-nya jadi panas dan merah. Ingat gak dulu ada kayak gitu? Saya ditanya orang, saya bilang saya akan buktikan, HP saya tidak akan saya matikan. Merah saja tidak, saudara. Dan aman-aman saja sampai sekarang. Sampai rusak dewe. Ya. Rusak sendiri. Bukan karena radiasi dari sinar matahari. Saya katakan jangan dipercaya ini karena banyak pendeta-pendeta yang mengkhotbahkan tentang tanggal 8 April. Dia bilang, oh ini kedatangan Tuhan segera. Dan ini akan ada kegelapan 3 hari 3 malam. Digambarkan seperti Yunus yang ada di perut ikan katanya. Wah gila, penafsiran sendiri. Ya, meraba-raba. Saya kalau ditanya, saya tidak percaya. Saudara buktikan nanti, tanggal 8. Apakah benar ada kegelapan selama 3 hari? Bullshit. Buktikan saja ucapan saya. Enggak akan ada, saudara. Kalau gerhana itu paling lama, itu paling berapa menit? Sak suwi-suwine ya 1 jam. Dulu saya ingat di Indonesia pernah terjadi gerhana matahari total sampai kalau nggak salah berapa ya, 10 menit apa tahun 81 kalau nggak salah, saya ingat itu. Ya. Itu kegelapan betul-betul gelap. Melewati Indonesia yang paling jelas itu saya ingat bisa dilihat di kalau nggak salah namanya Kepulauan Tanjung Kodok, saudara. Itu betul-betul gelap seperti malam hari. Itu pun hanya beberapa menit saja. Lah kok ini prediksinya 3 hari 3 malam. Saya bilang bohong, jangan mau percaya. Kalau sampai betul-betul terjadi 3 hari 3 malam, gelap di Indonesia, saya berani dengan pertanggungjawaban saya ralat ucapan saya. Saya berani mengatakan bahwa apa yang saya ucapkan itu salah. Tapi saya juga berani mengatakan itu sebuah kebohongan. Buktikan saja.
Kan belum terjadi, ya kan? Belum terjadi. Dan saya tidak percaya hal itu. Bahkan ada yang mengkaitkan kedatangan Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi akan segera tiba dan pembangunan bait suci segera dilaksanakan. Ditambah lagi berita ini, saudara. Ya, entah saudara sudah dapat atau belum itu. Ya, Israel gelar konferensi menyongsong ritual sapi merah. Al-Aqsa akan segera dirobohkan. Itu beritanya yang saya dapat dari republika.co.id. Jadi bukan kata saya. Ya. Memang saya harus akui bahwa saat ini kelompok, ini kan ada dua kelompok ya di Israel. Kelompok pensupport dana itu namanya Ne'emanai Harhabayit. Itu adalah kelompok pensupport dana dari orang-orang Yahudi konglomerat di luar negeri. Itulah yang mensupport berdirinya pembangunan bait suci. Dan saya katakan bait suci sudah didirikan, tapi sembunyi-sembunyi, diam, silent. Seperti waktu Salomo bikin bait suci. Salomo bikin bait suci kan bikinnya di hutan, saudara. Tidak ada suara paku, nggak ada suara palu. Sama seperti sekarang. Dia bikin di bawah tanah. Semua peralatan bait suci sudah disiapkan semua. Tapi dalam posisi silent, tenang. Nanti kalau waktunya tiba, tahu-tahu mabrut gitu ya. Dan orang Israel berani mengklaim pembangunan bait suci bisa berdiri hanya dalam waktu 3 hari saja. Ya kalau saya memang akui karena orang Israel ini kan pintar-pintar Bapak Ibu. Ya. Dan saya lihat juga tentang kelompok yang kedua yang dikenal dengan kelompok dari Yeshiva Torat Kohanim. Yeshiva Torat Kohanim. Yeshiva itu kalau di Indonesia itu namanya pesantren. Torat itu Taurah, ya Torah. Kohanim itu artinya diambil dari kata kohen, itu imam. Itu yang akan dididik, yang nanti akan melakukan prosesi di pembangunan bait suci. Itu di Temple Institute. Mereka sedang bersiap-siap. Ya, Bapak Ibu. Dan apa yang mereka persiapkan? Yaitu sapi merah. Memang saya harus akui bahwa 2000 tahun yang lalu itu sapi merah itu enggak ada lagi, saudara. Dan nubuatan-nubuatan mengatakan bahwa nanti ketika Sang Mesias itu datang, sapi merah itu muncul. Dan sekarang Israel tidak kehabisan sapi merah. Bahkan mereka bisa mengimport sapi merah dari peternakan di Meksiko. Mereka sudah teliti betul di sapi merah itu total perfect, saudara. Betul-betul merah. Kalau dulu pernah digagalkan karena ketika dites oleh para rabi, ekornya hitam. Itu didiskualifikasi. Enggak berlaku. Itu kan akhirnya ngilang kan, berita itu bertahun-tahun. Kemudian muncul lagi sapi merah tapi semua merah. Diteliti oleh rabi, itu juga benar merah. Tapi sayangnya itu hasil rekayasa genetika. Jadi didiskualifikasi juga, enggak berlaku juga. Nah kali ini muncul lagi, saudara, sapi merah. Dan setelah diteliti, ternyata sapi merahnya ini betul-betul asli, tidak ada rekayasa genetika. Betul-betul lahirnya itu merah. Jadi apa kaitannya dengan kita?
Kalau kita yang nggak paham mungkin akan berkata, apa kaitannya dengan kita? Saya katakan ada kaitannya. Yaitu ketika sapi merah nanti, mereka kan sudah melakukan beberapa prosesi-prosesi ya tentang persiapan pembangunan bait suci yang kedua. Itu artinya Mesias yang mereka tunggu-tunggu segera datang. Cuman sayang Mesiasnya beda dengan pola kita ya Bapak Ibu. Kalau pola mereka, Mesias itu yang nantinya akan menyatukan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang keroyok mereka. Itu yang terjadi. Dan sapi merah ini sudah dipersiapkan karena nantinya prosesinya itu begini saudara. Itu sapi merah ini sebetulnya kan untuk menyucikan bait sucinya. Nanti bait sucinya berdiri dulu. Setelah berdiri dulu, ini sapi merahnya ini dikorbankan, dibakar. Lah nanti abunya dicampur dengan air. Nah itu yang dipakai untuk menciprat-cipratkan bait suci. Supaya menjadi kudus bait sucinya itu. Nah baru di situ nanti ada prosesi. Kira-kira setahun yang lalu, saya mendengar sebuah berita, adanya Mesias yang sudah dilantik oleh bangsa Israel. Tapi sekarang saya nggak kedengeran lagi beritanya, di mana Mesias yang sudah dilantik itu. Tapi yang saya perhatikan adalah, semua peralatan bait suci itu sekarang sudah dikumpulkan benar-benar saudara. Dijaga betul. Supaya nanti kalau waktunya tiba, maka semua sudah siap. Tinggal laksanakan saja. Nah ketika nanti dilaksanakan, itulah masa kedatangan Yeshua HaMasyiah. Kitab suci mengatakan nanti Mesias mereka maksudnya ya, itu akan berdiri di tempat kudus. Dan di situ terjadi pengkhianatan kepada Israel, sehingga Mesias itulah yang kita kenal dengan triple six atau 666. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Ketika berita-berita ini mulai bermunculan, kalau berita tentang tanggal 8, gerhana matahari gelap 3 hari 3 malam, saya tidak percaya. Tapi kalau persiapan tentang kedatangan Mesias, itu bisa saja terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Itu tergantung Tuhan mau mempercepat atau tidak. Saya merenung saudara-saudara. Karena kita ini kan sudah mulai masuk hari raya. Dan satu-satunya hari raya yang belum dikenapi, saya akan tanya kepada saudara, hari raya apakah itu? Hari raya Yom Teruah. Ya, hari raya Yom Teruah itu hari raya Sangkakala, itu belum dikenapi. Lah bisa jadi Yesua datang di hari raya itu, bisa jadi. Kalau saya bilang bisa jadi, artinya bisa iya, bisa tidak. Seperti kita ketahui Bapak Ibu bahwa seluruh hari raya itu sudah digenapi semua. Baik Pesah, hari raya Hag Hamasot, hari raya Yom Habikurim, hari raya Syafuat, semua sudah digenapi. Hanya satu yang belum. Dan kalau kita lihat, semua hari raya itu selalu menyangkut tentang Yesua. Hari raya Pesah itu adalah hari raya di mana Yesua itu mati karena ada tanda darah.
Hari raya roti tidak beragi atau Hakamasot, itu hari raya menggambarkan tentang Yesua sebagai roti kehidupan, roti yang tak beragi, roti yang tidak cemar. Dan ini sudah digenapi. Hari raya Yom Habikurim atau hari raya buah sulung, itu pun sudah digenapi, yaitu ketika Yesua bangkit. Kemudian hari raya Syafuat. Hari raya Syafuat itu adalah hari raya turunnya Torah. Itu pun sudah digenapi, yaitu dengan turunnya Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Kemudian hari raya Yom Kippur. Ada hari raya Yom Teruah. Lah ini yang belum tergenapi, Yom Teruah. Sementara yang terakhir itu hari raya Tabernakel sudah digenapi ketika Yesua lahir ke dalam dunia ini. Kira-kira saya ngomong begini saudara paham atau tidak? Jadi apa sebetulnya tindakan kita ketika kita melihat berita-berita yang seperti ini? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita semakin dekat kepada Bapa Yahweh. Setialah beribadah, Bapak Ibu. Kalau saudara tidak terpaksa banget, jangan saudara streaming. Sebaiknya ibadah. Karena ibadah itu punya nilai plus di hadapan Tuhan. Amin. Jangan saudara pikir, aku tak streaming aja, toh sama saja. Ya sudah, kalau seperti itu saya umumkan saja. Mulai besok kita streaming semua. Yang senang siapa? Setan yang tepuk tangan, saudara. Karena tujuan setan supaya kita tidak bersekutu bersama seperti sekarang ini. Itu yang harus kita lakukan. Kita lebih sungguh-sungguh. Kenapa? Jangan sampai saudara ketinggalan. Ya, saya mewanti-wanti bolak-balik, saya memberitahu, jangan sampai saudara ketinggalan. Karena kalau sampai rapture ketinggalan, saudara menjadi gembel. Karena nanti sekali lagi akan ada peraturan untuk saudara bisa menempati rumah, memiliki uang, saudara bisa belanja ke sana ke sini, harus ikuti polanya NWO, si mata satu. Saya berharap saudara paham kalimat NWO ya, nggak usah diterjemahkan. Ya, saya berharap saudara ngerti. Karena saya juga ngomong ini hati-hati saudara, jangan sampai video saya di take down lagi. Sudah ada 8 video saya yang di take down. Kemarin saya cek, waduh 8 video saya hilang. Dan itu video-video yang penting. Tapi ya sudah, saya harus maklum, namanya juga itu kan platformnya mereka. Ya, kita protes juga percuma. Jadi pesan saya kepada saudara, ayo lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, persiapkan hati saudara di hadapan Tuhan. Persiapkan mental saudara. Lebih baik saudara bercapek-capek ibadah daripada nanti waktu anti Hamasyah saudara tidak bisa ibadah. Siapa yang mau jadi imam di situ? Saudara mau lari kemana? Mau lari ke hutan. Hutan ada sinyal. Apalagi orang yang sudah menerima tanda bilangan binatang itu yang dikenal dengan chip digital tracking. Saudara bisa di-track lari kemanapun akan ketahuan. Kalau sulit dijangkau, bunuh dengan jarak jauh, jelek selesai. Maka saya katakan, ayolah kita bercapek-capek sekarang, enggak masalah. Agar supaya nanti ketika Yesua datang, kita betul-betul selamat. Kita betul-betul menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Saya jujur ya saudara, saya kadang duduk diam tak bayang ke.
betapa mengerikannya ketika peristiwa pengangkatan terjadi dan kita ketinggalan. Saya sampai pernah membayangkan sekujur tubuh saya itu sampai merinding luar biasa. Nanti akan ada berita orang hilang di mana-mana. Nah, ini saya perlu tegaskan sedikit ya. Beberapa waktu yang lalu saya juga dikirimi beberapa video. Ada orang yang hilang di airport. Terus ada seorang sopir bus anak-anak bawa anak-anak sekolah, itu anak-anak sekolahnya hilang semua. Banyak orang yang tanya, loh Pak, apa ini sudah rapture? Saya bilang belum. Rapture itu akan terjadi secara serentak di seluruh dunia. Lah terus itu yang hilang, yaitu sebetulnya adalah rekayasa video buatan AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan. Loh sekarang saya kalau mau bikin gambar saudara, saya minta bikinkan AI, bagus loh gambarnya. Tinggal saya masuk ke chatnya mereka, saya bilang tolong gambarkan ini, muncul. Bagus lagi gambarnya. Makanya saya katakan hati-hati, masa kedatangan Tuhan ini benar-benar sudah sangat dekat. Lebih baik kita bercapek-capek sekarang daripada kita hidupnya menderita. Sama seperti sekarang ini kan sedang ada berita yang heboh. Betul nggak Bapak Ibu? Korupsi berapa? 271 triliun. Wah, itu heboh di mana-mana, saudara. Saudara bayangkan orang yang terbiasa hidup enak, naik jet kemana-mana, pergi ke luar negeri, bisa bergandengan suami istri, bisa nginep di hotel-hotel mewah, sekarang harus nginep di penjara. Gimana saudara? Dan itu banyak sekali yang terlibat ternyata. Saya kemarin baca banyak sekali orang-orang yang terkenal terlibat semua. Saya nggak bisa bayangkan dan saya tidak ingin mau membayangkan seperti itu. Bagaimana orang yang sudah terbiasa hidup enak, tiba-tiba harus berada di penjara yang kumuh, yang makan asal apa adanya, pakaian juga pakai pakaian apa adanya, itu mengerikan sekali. Nah, ketika nanti terjadi anti Hamasiyah, orang-orang yang coba-coba untuk mempertahankan iman, saudara harus berani melarikan diri dari rumah. Karena akan ada pengumuman, siapa yang tidak ikut, semua aset saudara disita. Itu yang korupsi 271 triliun bersama dengan para kroni-kroninya, semua rekening banknya sudah dibekukan semua. Mereka sudah nggak bisa gunakan. Nol semua saudara. Hati-hati kita. Saya ingin selesai saya ngomong ini, saya ajak saudara untuk berdoa memperkuat diri. Agar supaya kalau Yesua datang untuk yang kedua kalinya, betul-betul kita terangkat saudara. Dan saya katakan dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua Hamashiach dan Roh Kudus, kita pasti rapture. Betul, kita pasti rapture. Tidak usah takut atau ditakut-takuti dari luar, tidak. Kita sudah berjuang mati-matian. Kedatangan Tuhan yang kedua, Tuhan menghargai perjuangan kita. Amin. Kuasa darah Yeshua Hamashiach itu cukup membasuh hidup kita dari dosa. Jadi saya ingin Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui materi yang sederhana ini, saya ingin kita bersama-sama
memusatkan hidup kita kepada Bapa Yahweh. Jaga hati. Jangan sampai kita kepahitan dengan orang lain. Jangan sampai kita ada kebencian dengan orang lain. Orang mau ngomongin apa dengan kita, pakailah jurus ampuh saya. Emang gua pikirin itu ampuh, saudara. Saudara tinggal pusatkan pikiran dan hati saudara hanya kepada Bapa Yahweh. Itu saja sudah. Dan kita juga harus siap-siap. Artinya siap-siap begini, saudara. Jangan sampai kita ketinggalan. Kalau sampai kita ketinggalan, kita kedukaannya double loh. Sudah orang-orang yang kita kasihi pada hilang, kita sendiri nanti akan dikejar-kejar, dianiaya luar biasa. Jangankan kok nanti lah, kemarin saja ancaman-ancaman sudah pada guling imannya, saudara. Kalau kamu tidak mau menerima tanda bilangan binatang itu, kamu tidak boleh membeli dan menjual. Itu saja sudah pada guling imannya. Maka dari sejak kemarin saya banyak berdoa untuk orang-orang, ya, saya mendoakan orang-orang yang telah menerima tanda bilangan binatang itu. Ada orang yang sengaja datang dari jauh ke Magelang ini, cuman saya tanya tujuannya apa? Saya hanya minta tolong didoakan. Karena saya sudah menerima tanda bilangan binatang itu. Saya cuma tanya, kalau nanti ada lagi mau terima atau tidak? Tidak. Bagus. Kalau kamu tidak, saya mau doakan. Tapi kalau kamu masih 50-50, masih takut-takut, nggak usah. Tapi kalau kamu nekat, apapun yang terjadi, saya tidak akan mau menerima tanda, saya doakan. Dan saya katakan jangan takut. Nyawa kita itu ada dalam tangan Bapa Yahweh. Nah kalau dibunuh ya sudah, kita dibunuh ya kembali ke Syamayim, kok pusing amat. Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa kita harus takut? Bahkan ada yang berkata begini, kalau saya harus keluar dari kerjaan, saya mau keluar. Saya bilang bagus, ayo kita doakan. Saya bilang begitu, ayo kita berdoa. Saya berdoakan. Makanya bagi saudara yang mungkin telah menerima tanda bilangan, mungkin di sini atau mungkin saudara yang mengikuti streaming ini, saya katakan, mintalah ampun. Bapak Yahweh itu masih memberikan roh pengampunan yang luar biasa. Jangan takut Bapak Ibu. Percayalah, punya komitmen, saudara akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Kita akan bersama-sama Dia. Amin. Nah, sekarang saya ingin mengajak saudara untuk bersama-sama berdoa memperkuat diri di hadapan Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Mari kita tunduk kepala Bapak Ibu. Sekarang saya minta kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kedatangan Tuhan sudah ada di depan mata kita. Tanda-tandanya sudah semakin nyata. Orang-orang Israel sekarang sedang sibuk mempersiapkan pengorbanan sapi merah. Mereka juga sedang mempersiapkan untuk mendirikan bait suci. Dan hanya dalam waktu 3 hari mereka bisa mendirikannya. Yesua berkata, jikalau anak manusia itu datang, adakah iman di bumi ini? Mari kita akan bersama berdoa, minta pertolongan dari Bapa Yahweh. Bagi saudara yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti streaming ini, dan saudara belum masuk baptisan, segera dibaptis pembaharuan. Hati-hati Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala dan kita akan bersama-sama berdoa dengan bersuara. Katakan, Bapa Yahweh, beri saya kekuatan iman yang teguh, supaya saya punya nyali, punya keberanian
ancaman segede apapun tidak akan membuat nyali saya turun. Nah, saya akan mendoakan saudara, sementara Bapak Ibu berdoa untuk diri saudara masing-masing, begitu juga yang ada di rumah. Ayo kita bersama-sama berdoa, saya doakan saudara. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada malam hari ini ya Bapa, saya minta pertolongan-Mu untuk anak-anak-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Ya Bapa Yahweh, kami mohon berilah kekuatan iman yang luar biasa, karena hanya Engkaulah yang membuat kami bisa tetap berdiri teguh dan tidak takut akan segala ancaman seperti apapun, agar supaya kelak ketika Mesias Yesua datang, kami akan menyongsong Engkau di awan-awan yang permai, dan kami akan melepaskan dunia ini dengan segala isinya. Bapa Yahweh, beri pertolongan. Begitu juga dengan anak-anak-Mu yang pernah menerima tanda bilangan binatang itu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Saya bertindak selaku imam untuk mereka semua. Kami mohon Bapa Yahweh, ampuni segala kesalahan yang mereka lakukan. Bahkan juga mereka berani mengambil sikap untuk lain waktu ketika mandatori itu muncul kembali, mereka berani berkata tidak, karena kami tahu bahwa tubuh kami harus tetap bersih. Sucikanlah mereka semua ya Tuhan, dengan kuasa darah Yesua HaMasiah, sehingga tidak akan ada lagi noda-noda dosa, kecemaran yang masuk ke dalam tubuh mereka. Terima kasih Bapa Yahweh, kami menyerahkan anak-anak-Mu ini di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Bapa Yahweh senantiasa menopang iman mereka, sehingga mereka tak tergoyahkan. Dan sekali waktu kelak, apakah pada siang hari atau malam hari, ketika kami mendengar bunyi sangkakala, kami akan betul-betul menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Terima kasih Bapa Yahweh, berkati umat-umat-Mu, karena hanya pertolongan-Mu, karena Engkau ada di tempat yang tak terbatas, sementara kami ada di tempat yang terbatas. Berilah kami bisa menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa Yahweh. Setan berusaha untuk menyeret kami keluar dari tempat ini, namun kami akan tetap berdiri teguh untuk tetap tinggal di dalam kasih Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yesua HaMasiah, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin, haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Ada pengumuman? Oke, kita dengar. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Pesah, pada hari Minggu 21 April 2024 pukul 6 sore dengan tema Hidup dalam Kebenaran Yahweh. Ibadah pagi digabung sore. Dilanjut dengan matzah pembuka pada hari Senin 22 April 2024 pukul 6 sore dengan tema Daging dan Darah Hamasiah, Jaminan Hidup Kekal. Ibadah Rabu tetap ada. Hari Raya Bikurim pada hari Minggu 28 April 2024 pukul 5 sore dengan tema Bawalah Persembahan Sulung ke Tempat Kudus. Ibadah pagi digabung sore. Dilanjut dengan matzah penutup pada hari Senin 29 April 2024 pukul 6 sore dengan tema Akulah Roti Hidup. Ibadah Rabu tetap ada. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Kali lagi,
ibadah Pesah itu hari apa saudara? Hari Minggu ya, karena Minggu sore itu sudah masuk hari Senin ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak salah, kita masuk ke tanggal 14 bulan Nisan ya. Kalau yang kemarin tuh banyak yang tanya sama saya, loh kok kalau mereka pada merayakan Paskah terus mereka ini patokannya apa? Ya saya bilang nggak tahu. Wong perayaan kemarin itu kan masih bulan Adar 2, betul nggak Bapak Ibu? Adar 2, dan ini adalah bulan Kabisat sebetulnya, tahun Kabisat ya. Kalau di Indonesia kan ada tuh tahun Gregorian kan ada tanggal berapa? 29 Februari. Nah itu tahun Kabisat. Nah ini juga seperti itu. Jadi belum Nisan, masih Adar 2 ya. Tapi ya sudahlah, itu urusan mereka. Kita ikutin saja apa kata kitab suci. Kita akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Amen. Ken yehi rasa. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amen. Ken yehi rasa. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rasa. Baruk atapair ufaruk atapatsadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka westerotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam faet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yevarecheka wa yishmereka. Yevarecheka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yevarecheka wa yishmereka. Yevarecheka. Yahweh panau eleka wihuneka. We Hashem lecha shalom shalom. We Hashem lecha shalom shalom. Yevarecheka wa yishmereka. Yevarecheka.
Bapa Yahweh memberkati selalu. Shalom. Ime Elohim. Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.